Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan, yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik, oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sahabatku sekalian, nama Elia Miron tengah menghebohkan jagat media sosial belakangan ini. Dirinya viral lantaran kerap berbicara soal kontroversi nilai-nilai agama, termasuk agama Islam. Bahkan Elia sempat melakukan siaran langsung di TikTok untuk meminta Kementerian Agama mereformasi ayat-ayat Al-Quran yang ia anggap keliru. Yang terbaru, ia dianggap melecehkan junjungan percayalah kepada Yesus. Ya, sebetulnya saya nggak tahu ya, orang-orang yang komentari Elia ini, saya nggak tahu mereka ini sebenarnya bodoh, tolol, atau apa sih, ya. Pesan yang disampaikan oleh Elia dengan daya tangkap mereka itu kok nggak nyambung gitu loh. Elia meminta supaya tafsiran Quran itu yang memakai ayat Alkitab untuk menafsirkan Quran, yang diminta oleh Elia bahwa tafsiran itu yang harus ya direvisi atau apa ya, diubah. Artinya begini, kalau Kemenak ingin menafsirkan Al-Quran, jangan bawa-bawa Alkitab, karena isi yang dimaksudkan oleh Alkitab itu tidak ada hubungannya dengan Quran. Dari ketika Kemenak ya mencopot ayat Alkitab dan digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran tertentu, itu nggak nyambung, karena pesan Alkitab itu tidak cocok dengan pesan Al-Quran. Itulah yang diminta oleh Elia untuk tafsirannya diubah, bukan ayat Qurannya yang diubah. Tapi perhatikanlah, manusia-manusia koplak ini sok pintar, sok hebat, ya. Tapi kelihatan on. Mereka mengatakan Elia meminta supaya Al-Quran yang direvisi. Ini kan goblok. Tapi udahlah, saya juga malas komentar orang goblok seperti itu, ya. Mereka itu nggak bisa menangkap pesan, tapi mereka itu selalu bikin gaduh, ya. Dan kita lihat kawan-kawan, kita lihat pesan atau surat terbuka yang disampaikan oleh Elia, ya. Sebenarnya sebelum Elia, ya, Sofiato juga dan kawan-kawan, ya, sudah pernah juga saya posting, ya. Mereka juga sudah membuat surat terbuka itu sejak 2 tahun lalu kayaknya, 2 tahun lalu atau tahun lalu, meminta Kemenak supaya ya jangan menggunakan ayat Alkitab untuk mendukung ayat Quran, karena itu nggak cocok, nggak nyambung, ya. Nah, dan pernyataan Elia ini akhirnya membuat ya beberapa polemikus Islam ini sadar, ya, seperti Don Ditan, Zuma, Rifa, ya, dan kawan-kawan, dan Nandar dan sebagainya. Akhirnya mereka sadar, karena selama ini kawan-kawan, orang-orang ini suka menyomot-nyomot ayat Alkitab untuk mendukung kenabian Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Mereka copot ayat Alkitab. Kok mereka nggak percaya diri gitu loh? Kok mereka tidak percaya diri dengan Quran mereka? Seakan-akan bahwa isi Quran mereka itu tidak sempurna. Jadi harus mengambil ayat Alkitab untuk mendukung isi Quran mereka. Ini kan berbahaya kawan-kawan. Begitupun yang dibuat oleh Kemenak. Kemenak ya untuk mendukung ya ayat Qurannya, mengambil ayat Alkitab untuk ya menafsirkan Quran. Ya mana cocok ya. Kita lihat dulu ya. Ini nggak tahu saya ini pertemuan para polemikus muslim ini, ya. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, yes, untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf. Nah, jadi Don Ditan dalam hal ini menurut saya masih nyambung, ya, masih nyambung. Ketimbang video yang pertama itu sama sekali nggak nyambung, ya. Video yang pertama itu dia mengatakan Elia meminta supaya Quran direvisi, padahal pesan Elia bukan Qurannya tapi tafsirannya. Nah,
kali ini Doditan ada nyambung ya dengan Elia. Kalau masalah ayat 157. Memang di situ saya tahu, dari dulu saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini. Jadi Doditan punya pikiran yang sama dengan Elia, yaitu merevisi ya tafsiran Quran yang menyomot-nyomot ayat Alkitab, karena pesan di dalam Bible itu nggak nyambung dengan pesan yang dimuat di dalam Quran. Kitab ini berbeda ya, visi misi kitab ini juga berbeda. Alkitab itu tujuannya memberitahukan kepada umat manusia bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. Allah mengasihi dunia dan Allah ingin manusia itu diselamatkan dari murkanya yang menyala-nyala akibat dosa-dosa manusia itu. Dan tidak ada cara yang bisa dibuat oleh manusia supaya manusia selamat, nggak ada caranya. Makanya Allah memberikan solusi, yaitu mengutus firman-Nya yang sudah ada sejak kekal bersama-sama dengan Sang Bapa. Firman itu diutus ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa, tapi yang telah bangkit dari kematian, menang atas maut, menang atas dosa, menang atas kutuk, menang atas neraka, dan telah naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Bahkan Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi misi Alkitab ya ingin memberitahukan kepada dunia bahwa Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu Dialah Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa, akibat dosa manusia itu akan atau manusia itu dimurkai oleh Allah. Manusia harus menerima hukuman atas dosanya. Tetapi ya Allah tidak mau manusia itu dihukum. Tetapi dosa pun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setiap dosa harus ada konsekuensinya. Oleh karena itu Allah sendiri yang memberikan solusi kepada manusia agar manusia itu selamat, bebas dari murka Allah yang menyala-nyala. Itulah Yesus gitu loh. Pesan Alkitab jelas, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan pesan Quran, ya Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Jadi ketika ayat Alkitab diambil untuk mendukung tafsiran Quran, wah itu nggak cocok, ya kawan-kawan, nggak cocok. Inilah yang diprotes Elia dan kawan-kawan. Dan akhirnya mereka juga sadar kan? Dalam hal ini, saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi. Kalau bisa saya ketemulah sama Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Yes sir. Tapi kalau gitu Kemenak juga harus keluarkan kata Allah dari Bible dong, biar fair. Nah, ini ya, si bodoh dan si tololnya Rifa ini ya, dia mengatakan Kemenak juga harus mengeluarkan dong kata Allah. Ingat deh, ya, ini ya kawan-kawan ya. Mereka ini bicara tanpa otak, ya, benar-benar dungu dan tolol menurut saya orang ini, ya. Sebelum Quran ada, ingat sebelum Quran ada. Kata Allah itu sudah dipakai oleh umat Kristen. Dan Kristen itu sudah ada sebelum Islam datang. Ini yang mereka tidak paham. Ya. Makanya kita kan jelas, Allahmu dan Allahku berbeda. Itu, silakan Anda menyembah Allahmu, nggak usah lu urus-urus Allah dalam Kristen. Allah dalam Islam ya itu namanya Allah, tapi dalam kekristenan itu cuma gelar. Ya, tapi mereka mulai keluar ya supaya kata Allah juga di Alkitab dicopot ya. Inilah manusia-manusia tak berotak nih menurut saya, ngomongnya coplos saja ya. Mereka nggak sadar, nggak tahu diri. Sebelum Islam ada, Kristen sudah ada, dan kata Allah itu sudah digunakan jauh sebelum Islam datang. Lalu mereka mengatakan bahwa itu milik Islam. Ini kan ngaco, klaim-klaim semua milik Islam. Ada juga yang mengklaim bahwa Adam juga Islam, Abraham juga Islam, semua Islam kata mereka. Ya. Dan Islam baru datang ketika ada Muhammad yang mereka angkat jadi nabi, ya mereka percaya jadi nabi. Makanya Muhammad itu yang membawa agama Islam, ya mereka akui sebagai nabi, tapi dalam kekristenan kita tidak akui Muhammad sebagai nabi, ya. Nah, iya maksud saya, kalau saya memang punya kesempatan bisa bicara dengan Kemenak, saya akan mengungkapkan juga keberatan Muslim terhadap Bible. Kayaknya dong. Iya, ya. Masya Allah. Mantap, Masya Allah, ngeri ya kawan-kawan ya mereka nih ya.
Di Malaysia itu ya sudah ada gerakan ya, bahkan mereka itu meminta kepada pemerintah Malaysia itu untuk menghapus kata Allah, dan itu sudah dikabulkan. Tapi di kemudian hari dibatalkan lagi. Ya, di Malaysia itu dilarang orang Kristen menyebut Allah. Ya, tapi sekarang diizinkan lagi. Ya karena mereka ini nggak paham sejarah, nggak paham histori. Islam itu ada kapan, Kristen itu ada kapan. Kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada, dan sudah dipakai oleh orang Kristen yang di Arab. Ya, ini perlu mereka dicerdaskan. Seharusnya mereka belajar dulu deh sebelum berkomentar. Tadi kok Uncle Bob, saya sepakat banget. Kalau mau dipermasalahkan tentang tafsiran Kemenak, tentang nubuatan, maka kita gugat juga itu LAI, jangan menggunakan kata Rasul, jangan menggunakan kata Allah, jangan disalahgunakan government jadi generic name. Sepakat kok, lanjutkan perjuangan. Masya Allah. Nah, pada hari ini kita sudah menunjukkan bahwa di antara para apologet Muslim, ya, para dai, ini tidak ada permasalahan sedikit pun, nggak ada. Masing-masing kita bergerak sesuai bidangnya masing-masing. Ya, tidak perlu kita menurut ya, ini pernyataan si Nandar si tolol ini ya, gitu ya, dengar ya. Allah yang disalahgunakan government jadi generic name. Sepakat kok. Ya, urusan kalian mau pakai proper name, itu silakan kalian pakai proper name. Ngapain lu urus-urus kalau kami pakai kata Allah sebagai generic name? Nggak ada urusan, silakan Anda mengimani itu proper name, kami nggak ada urusan dengan kalian. Ya. Ini bahkan katanya kata Rasul juga harus dihapus. Di dalam Alkitab, halo. Sebelum Islam menggunakan kata Rasul itu, Alkitab sudah menggunakan terlebih dahulu. Yang nyontek sebenarnya siapa? Kalau mau dipermasalahkan tentang tafsiran Kemenak, tentang nubuatan, maka kita gugat juga itu. Jadi mereka ini tidak tahu malu, ya, dan mereka ini tidak tahu diri gitu loh. Ketika Elia dan kawan-kawan mempersoalkan tafsiran Menak yang menyomot ayat Alkitab untuk membenarkan ayat Quran, kok mereka sewot, ya, mereka sewot. Sedangkan tafsiran di dalam Alkitab tidak pernah menggunakan ayat Quran, karena nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung ayat Quran dengan ayat Alkitab, beda, tujuannya beda. Tapi mereka ya sewot, ya. LAI jangan menggunakan kata Rasul, jangan menggunakan kata Allah, jangan disalahgunakan government jadi generic name. Sepakat kok, lanjutkan perjuangan. Masya Allah. Nah, pada hari ini kita sudah menunjukkan bahwa di antara para apologet Muslim, ya, para dai, ini tidak ada permasalahan sedikit pun, nggak ada. Masing-masing kita bergerak sesuai bidangnya masing-masing. Ya, tidak perlu kita menurut orang lain, susah, sakit, merana kalau kita itu ikut-ikutan gaya orang lain, nggak bisa. Kayak saya begini ya begini, gayanya cuma begitu, kayaknya Kodoni begitu, kayaknya Ustadz Nandar yang lebih bersanda, ya silakan saja. Ya silakan saja, masing-masing punya cara. Kayaknya Kores yang tengil, kalau sudah akan dinotain, ya silakan saja. Ya, tapi tujuannya tetap sama, yaitu apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Terima kasih. Jadi di Islam kita diwajibkan untuk mencintai sesama Muslim. Tetapi di dalam Islam juga kita juga diwajibkan untuk membenci kekufuran orang lain. Tapi bukan orangnya yang kita benci, tapi kekufurannya. Kita bisa aja masih bisa ngopi bareng, kita masih bisa makan bareng dengan teman-teman yang belum Muslim. Tapi kan tidak masalah. Bukan berarti kita tidak bisa berteman, tetap boleh berteman. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang menghujat, udah nggak usah banyak ngomong, rekam videonya sebagai alat bukti, kita ambil tindakan gitu aja. Kan mendingan begitu buat evangelis Jonathan Nandar. Diam-diam, tahu-tahu udah masuk Polda gitu kan. Itulah ya, mereka ini bicaranya nggak jelas ya. Dan kita lihat ya. Jadi ini supaya memberikan pencerahan juga lah kepada mereka ini ya. Kata Allah ini kawan-kawan, ya ini ya. Supaya ini juga khusus juga buat orang Kristen anti-anti dengan kata Allah. Kalian jangan bodoh, ya. Ini perlu kalian tahu, makanya banyak belajar supaya kita itu tidak mudah dibodohi, ya. Ketika ada orang yang anti nama Allah, kalian juga ikut anti, ya. Kalau kita lihat ya, Elohim adalah bentuk plural dari kata Ibrani, ya, yaitu Eloah. Dapat dibandingkan dengan kata yang serumpun yang itu bahasa Arab, Elah, dan juga bahasa serumpun lainnya yaitu bahasa Arab Allah. Dan kata Allah ini telah diserap menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Ingat bahwa bahasa Ibrani, bahasa Arab dan bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun, yaitu rumpun Semitik. Orang-orang Kristen Arab
mereka telah menggunakan kata Allah di dalam makna yang sama dengan kata Ibrani, Eloah, Elohim. Penggunaan kata Allah oleh orang-orang Kristen Arab ini jauh sebelum era Muhammad. Jadi kata Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Kristen Arab itu jauh sebelum Muhammad itu muncul. Muhammad itu baru muncul abad ke-7 Masehi. Maka jika ada orang Kristen yang baru belajar ke Yahudian dan ingin menjadi Yahudi, kemudian mereka berubah pola pikir menjadi anti kata Allah, mereka lupa bahwa kekristenan itu berasal dari timur, atau mereka kurang wawasan, atau sekedar sikap rasis anti Arab. Kekristenan tidak berasal dari barat Eropa. Alih-alih ingin menjadi Kristen Yahudi, mereka justru sedang membuang kasih kekristenan yang memang asalnya dari Timur Tengah. Dan Yesus Kristus bukan bule. Yesus Kristus lahir di Bethlehem dekat Yerusalem dan bukan di Eropa atau Amerika. Jadi kalau kata Allah itu dari bahasa serapan dari bahasa Ibrani, Elohim, Eloah, ya. Jadi jangan anti kata Allah. Dan sebelum Muhammad Islam datang pada abad ke-7, kata Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang Kristen. Jadi ketika kita mendengarkan ocehan manusia-manusia polemikus ini yang katanya mereka juga mau memprotes kepada Kemenak lewat MUI supaya dihapus kata Allah dari Alkitab. Ini kan goblok. Nggak sadar diri, nggak tahu diri. Sebelum Muhammad itu jadi nabi, sebelum Islam itu datang, ingat kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen jauh sebelum Muhammad datang. Jadi please, jangan terus tunjukkan kebodohan kalian, bikin malu. Zaman ini sudah tinggal kita ketik saja semua sudah muncul, tinggal kita belajar sendiri. Supaya kita jangan mudah dibodoh-bodohi oleh orang. Oke? Jadi sebenarnya mereka sudah sadar, mereka juga malu, ternyata Elia itu benar. Elia sudah benar memberikan kritik kepada Kemenak, supaya kalau Kemenak mau tafsir ayat-ayat Quran, jangan bawa-bawa Injil, karena nggak nyambung. Isi Injil dengan isi Quran itu nggak nyambung. Misi Injil itu adalah keselamatan dari Allah, datang dari Allah untuk manusia. Karena manusia tidak mungkin selamat dengan perbuatan baik amal ibadahnya. Manusia tidak mungkin selamat dengan usaha, dengan jalan yang dia buat. Bagaimana manusia bisa buat jalan ketemu dengan Allah Bapa? Nggak bisa. Manusia berdosa sedangkan Allah sempurna kudus. Kalau manusia ingin berjumpa dengan Allah Bapa, manusia harus kudus sempurna dulu. Tapi nggak bisa dengan cara manusia. Makanya Allah memberikan anugerahnya, berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, firman Allah yang sudah ada, bersama sehakikat, bersama-sama dengan Bapa. Firman itu yang telah diutus ke dunia ini. Makanya Yesus juga disebut sebagai utusan Allah, yaitu firmannya sendiri yang diutus. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah firman Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Memang dia utusan Allah, yaitu firmannya sendiri, firman yang berinkarnasi jadi manusia. Makanya kita mengenal Allah Tritunggal. Firman dan Bapa itu sehakikat. Karena Allah tanpa firman ya gimana caranya, nggak bisa. Pikiran Allah itu menyatu dengan Allah, hikmat Allah yang menyatu dengan Allah, ide Allah yang menyatu dengan Allah. Firman Allah itulah yang menyatu dengan Allah, itu yang diutus menjadi daging manusia. Gitu. Jadi please kawan-kawan jangan mau kita dibodohi oleh orang-orang ini. Lihatlah di channel-channel mereka. Nggak pernah mereka tuh bahas agama mereka sendiri. Gitu pasti deh. Nasi Nandar yang dia bahas terus Yesus menikah, itu aja dibahas terus, Rifa yang bahasnya Yesus bukan Tuhan, Suma sama, semua mereka satu merek, hanya ngurusi karena mereka kalau nggak ngurusin agama Kristen nggak laku, kan? Orang Kristen bahas Kristen sudah cocok, kan? Orang Islam juga bahas Kristen, ini yang aneh, mereka inilah. Jadi banggalah kita menjadi orang Kristen, Banyak orang yang penasaran, tetapi sayangnya mereka tidak belajar kepada orang yang tepat. Mereka belajar sendiri, seenak udelnya. Kalau mereka yang sembarang, serampangan menafsirkan ayat Quran, bahkan Kementerian Agama serampangan mengambil
ayat Alkitab untuk mendukung ayat Quran, menafsirkan ayat Quran, ini kan serampangan, tapi ya tidak menista agama. Tapi ketika ada orang Kristen, ya si Elia yang bicara kebenaran, ya dipelintir-pelintir. Bahkan saya dengar-dengar udah mau dipolisikan sama si siapa itu, si mualaf satu itu, siapa namanya itu, John Des, apa namanya itu, Richard Lee dan siapa namanya, dan Elia mau dipolisikan. Ya kita tunggu saja lah. Elia bicara kebenaran kok, tapi kalian selalu kejang-kejang dan kesurupan. Heran aku. Ya, banggalah kalian dengan ajaran kalian. Gak usahlah kalian serempet-serempet ngurusin bahas Alkitab. Bahas tuh, dalami tuh. Isi Quranmu didalami baik-baik. Jangan nanti marah-marah kesurupan. Ini salah satu contoh ya. Video mudah-mudahan masih di-save ini ya. Video orang kesurupan. Sahabat, tak cari dulu ya. Ini ada nih video orang kesurupan ini, saya juga kaget ya. Mana dia ini? Masih ada nggak dia ini? Saya simpan ini. Mana nih video orang kesurupan ini? Wele-wele, mana dia ya? Sabar ya. Mohon bersabar, saya cari dulu nih. Aduh, mana lagi dia ini? Saya tak cari dulu ya, ada video orang kesurupan ini kawan-kawan. Ya sabar, sambil saya cari. Kita lihat dulu ya. Ini ya video dari siapa namanya? Katanya dia mau mempolisikan ya. Supaya didengar ya, Oknum Dr. Kecantikan ya, inisial R, oke? Saya kasih tahu, kamu ini diduga kuat mengambil keuntungan, mengangkat isu agama di podcast kamu, sehingga kamu berharap view-nya besar dan kamu dapat AdSense besar. Datanya apa? Alat bukti saya apa? Rekaman voice note yang tersebar luas. Wah, ini keren, dan kamu ada di podcast saya, view-nya 3,1 juta. Saya YouTubers, akun saya udah monetize. 3,1 juta, saya prediksi kuat dia bisa dapat 30 sampai 40 juta, sampai 50 juta satu video. Makanya dia kepengen sequel kedua dong, lebih rame lagi nih. Jadi saya minta tolong, masyarakat harus smart, harus memahami betul tujuan John LBP ini apa. Saya sudah sampaikan tadi, tidak ada tendensi mau pansos. Saya nggak butuh terkenal, saya udah cukup dikenal. Minimal standar saya 6,3 juta orang follow saya, berarti data nih valid nih. Berarti saya dikenal sama 6,3 juta orang. Alhamdulillah saya kemanapun ada orang negur saya. Jadi saya nggak butuh pansos. Mau nyari duit, emang ini ada duitnya? Nggak ada. Ini jihad. Ini bentuk kegelisahan dan ketidaknyamanan saya dalam bernegara, dalam bermasyarakat. Keganggu saya, gaduh. Loh, aku boleh dong bersuara juga. Masa aku nggak boleh? Ini Indonesia, ini tumpah darah saya lahir di sini, besar di sini, saya sampai mati di negara ini. Jadi kalau Mas tadi tanya, apakah akan melaporkan? Yes. Saya udah ada statement saya tegas, saya akan laporkan 2 akun ini. Hanya mereka, oh enggak, nanti pun saya akan cari nih yang bikin gaduh nih. Intinya siapapun yang buat gaduh di Republik ini akan berhadapan sama saya akan lawan. Siapapun yang mengganggu keamanan dan kenyamanan warga kita, rakyat Indonesia yang damai ini, diganggu melalui media sosial, saya akan berteriak, saya akan gunakan media sosial. Nah, ini manusia ini pansos doang sini, bicara aja nih ya kawan-kawan ya. Anda itu harus tahu diri ya, sebelum si Elia nongol, Anda harus tahu diri. Sudah banyak polemikus Islam itu yang berkoar-koar. Jadi manusia ini munafik ya. Anda pernah nggak laporin Yahya Waloni? Yahya Waloni itu lebih viral loh daripada Elia. Anda pernah nggak laporin kayak nama? Soal kali manusia ini kan. Anda pernah nggak laporin untuk umat-umat Islam yang demo-demo tolak gereja itu? Mata kau selama ini di mana? Orang-orang Islam yang tidak kasih izin orang membangun gereja. Ketika ada orang Islam, kelompok Islam yang larang orang untuk beribadah, itu sudah bikin gaduh di negara ini. Lu di mana otak lu? Kenapa lu nggak laporin? Giliran ada Elia nongol aja lu sok-sokan. Ini sebenarnya dia nih cemburu sama siapa nih? Dia cemburu sama dokter siapa itu, Richard Lee itu ya. Saya melihat beberapa video sepertinya dia iri hati cemburu kepada dokter Richard Lee. Makanya dianggap ini kesempatan dia untuk menghancurkan dokter Richard Lee. Jadi please, ini kadang-kadang kalau kita dengar manusia-manusia munafik ini bicara, jadi muak juga ya kawan-kawan ya. Nah, ini ya video yang saya bilang tadi, ada yang kesurupan dan kejang-kejang ini ya.
Yang ini saya tayangkan bagi saudara ya. Ya, saya yakin saudara kenal lah siapa manusia ini. Ketika saudara mengatakan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tukang kawin, kalau anda ada di depan saya, lillahi ta'ala, kalau saya tidak putuskan kepala anda dengan tubuh anda. Ini manusia ini sok jago mau putusin leher orang. Emangnya lu aja yang punya tangan, goblok. Sok-sokan putusin leher orang. Ini berbahayanya ajaran ini kawan-kawan ya. Berbahaya. Ini kita kan punya negara hukum ini. Kalau yang itu lu lapor polisi dong. Putusin leher orang, ini kan sudah berbahaya. Ini ajaran berbahaya kalau begini nih. Ini perlu polisi tangkap nih manusia-manusia seperti ini nih. Ya, kok tersinggung banget itu loh. Kalau memang Nabi ya, bukan tukang kawin, ngapain lu marah-marah? Kawan-kawan dia mau apa, penggalau apa gitu ya. Sallallahu Alaihi Wasallam itu tukang kawin. Kalau anda ada di depan saya, lillahi ta'ala, kalau saya tidak putuskan kepala anda dengan tubuh anda. Lillahi ta'ala, saya dilaknat oleh Allah. Kalau anda ucapkan itu di hadapan saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tukang kawin, kawini anak-anak kecil dan seterusnya, maka demi Allah saya akan putuskan kepala anda dengan tubuh anda. Sok jago ya. Anda ketika kalian yang fitnah Yesus menikah, Yesus kawin, Yesus punya anak, ini santai aja tuh. Inilah manusia doyan yang hobi cuma menghina. Ketika ada orang yang berbicara tentang Nabi mereka itu langsung kesurupan, kawan-kawan. Ngeri loh ajaran ini. Sampai mau penggal-penggal kepala orang gitu loh. Ya. Jadi seolah-olah bahwa ya mereka ini adalah agen-agen daripada Nabi mereka untuk menggal kepala orang. Beda jauh ya dengan ajaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Ya, kasihi musuhmu, doakan mereka. Jangan balas jahat dengan jahat, itu beda sobat, beda. Beda ini dengan ajarannya Suma ini yang main penggal-penggal kepala orang. Ngeri sekali ajaran penggal ini. Beda kalau ajaran Yesus, kasihi musuhmu, kamu akan dianiaya kata Yesus. Tetapi kamu jangan khawatir. Bahkan ada orang yang akan datang ya membunuh kamu, mereka mengira mereka berbakti kepada Allah. Padahal sebenarnya mereka tidak mengenal Allah maupun aku. Inilah manusia-manusia yang sok kenal Allah, ya tapi mau penggal, mau bunuh orang. Kacau kan? Ya. Ini manusia-manusia seperti yang berbahaya bagi negeri ini, yang perlu ditangkap polisi. Please, jangan sampai saya teriakkan untuk mencari orang-orang kafir, oke? Jangan sampai manusia munafik sok jago. Jangan pancing saya, oke? Saya sudah bagus-bagus bahas Al-Quranul Karim. Kau datang bagus bahas Al-Quran. Lu tiap hari kerjanya bahas Alkitab, bahas nak kekristenan. Ya katanya rahmat. Iya, rahmat yang penggal-penggal kepala orang ini rahmat namanya ini. Jangan sampai kukuli di kalian, dan jangan sampai saya teriakkan perang pada kalian. Kuliti teriak perang, takut. Teriak perang. Emangnya lu kira cuma lu aja yang bisa perang? Please lah, nggak usah lah bicara sombong seperti itu. Nggak usah. Ya? Kalau mau mau bahas ya bahas aja. Kalian juga kok suka mengatakan Yesus bukan Tuhan. Apa urusan kalian mengatakan Yesus bukan Tuhan? Yesus tidak mati disalibkan. Apa urusan kalian ngurus-ngurus Yesus tidak disalibkan? Yesus punya anak, Yesus menikah. Apa urusan kalian? Di mana data kalian? Ini kan ngaco. Giliran ada yang bahas Nabi mereka, tidak kesurupan dan memalukan. Orang seperti ini memalukan, sungguh-sungguh memalukan. Sok jago pula. Datang lu ke Papua sana, tunjukkan jagoanmu. Datang lu ke NTT sana, lalu bicara begitu. Lu bicara begitu karena lu ada di kandang sendiri. Lu turun tuh ke NTT, lu datang ke Manado, lu datang ke Papua. Kalau bicara begitu, lu datang tuh ke ke Timika sana. Lu kok bicara begitu, itu baru jago. Kalau cuma bicara di kandang ya bicara begitu ya sok jago. Tolol namanya. Jangan ya, please ya. Saya bisa gerakkan manusia untuk kemudian menghancurkan kalian. Kau gerakan sudah. Sudah saya lihat kau punya kehebatan. Kau gerakan sudah. Yang kau bilang kau bisa gerakan itu, kau gerakan sudah. Sok jago banget sih orang ini nih. Merasa seolah-olah mereka ini pemilik dunia ini loh. Seolah-olah mereka ini berkuasa untuk mencabut nyawa orang. Kau gerakan sudah, kau tunjukkan sudah kau punya kehebatan itu. Ini negara hukum, bos. Jangan aneh-aneh. Kalau Anda tidak sanggup bahas agama, ya nggak usah bahas. Lu bahas agama orang lu nomor satu lu. Giliran ada orang yang menyentil agama lu kesurupan. Mau lu apa? Cuma maunya urus orang, tapi ketika ada orang yang sentil lu kesurupan. Ini kan jago kandang manusia ini.
Lu datang tuh ke kampung saya ke NTT, lalu bicara begitu. Lu kalau ada di kampung di kandang sendiri lu BPR, lu coba lu datang NTT dulu. Atau pergi Papua sana dulu baru kau bicara begitu. Supaya saya lihat kau jago itu. Please lah, kita hidup damai lah ya kan. Kalau mau bahas ya fair aja. Seperti Anda yang suka menghina-hina Yesus, jangan marah juga kalau orang ngata-ngatain Nabi lu. Jangan hanya mau ngata-ngatain orang ketika orang ngata-ngatain balik, kesurupan, kita kejang. Oke, udah malam ini ya. Udah malam ini, udah. Nanti satu kampung bisa bangun ini gara-gara Pavel ini. Ayo sobat, please ya, support. Muslims are telling us Abraham was Muslim, Yitzhak was Muslim, Yaqub was Muslim, the angel Jibril was Muslim. Kami sebagai umat Islam ini meyakini Nabi Musa adalah Muslim, Nabi Isa adalah Muslim, Nabi Muhammad adalah Muslim. Sebab utamanya ikhwas sekalian karena kita terlalu terpengaruh dengan dongeng-dongeng manusia. We are proud of that. Ini catat nih. Ya saya katakan mau dongeng kah, mau apa, kamu dewa Zeus kah yang masuk cerita di sini. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan. What? Itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan. Walaupun orang di luar mengatakan itu dongeng, tetapi kalau sudah masuk dalam Al-Quran, itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan sahabat Anda di sini dengan Scott Orang Indonesia. Kali ini kita akan melihat sesuatu yang menurut saya untuk menyambung apa yang telah kita sampaikan, diskusikan beberapa waktu yang lalu ya. Dan ini terkait sebetulnya pernyataan-pernyataan Deddy Corbuzier yang katanya dia ini seorang mualaf ya. Dia ini seorang mualaf yang mencoba untuk ikut campur di dalam membahas-bahas tentang agama, berkomentar tentang agama. Lalu bahkan beberapa tahun yang lalu sebetulnya dia sempat juga berkomentar tentang Christmas, perayaan hari Natal. Saya kurang tahu apakah dia sudah meminta maaf ketika dia mengatakan bahwa perayaan Natal orang Kristen itu dari pagan ya. Tetapi ya demikianlah Deddy Corbuzier, dia ngaku-ngaku sebagai seorang mualaf ya. Bahkan ada, saya kurang tahu apakah benar dia mendapatkan gelar doktornya atau itu hanya sekedar gelar doktor honor causa atau bagaimana ya. Tapi kalau melihat misalnya apa yang dia lakukan saat ini, saya tidak yakin apakah Deddy Corbuzier ini atau si Deddy Botak ini melakukan pekerjaan rumahnya dengan cara mencari tahu dulu informasi yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan dia. Nah, beberapa waktu yang lalu dia mengeluarkan pernyataan terkait, misalnya ini ada sebuah videonya ya. Di dalam videonya beberapa waktu yang lalu itu ketika dia mengomentari tentang Elia Myron ya, Elia Myron, dan dia mengatakan bahwa Elia Myron itu membuat gaduh ya. Dan kemudian dia mengatakan bayangkan kalau misalnya ini masalah sensitif dan ini masalah agama, dan bayangkan jika misalnya Anda itu kamar Anda itu dikomentari oleh orang lain atau dikritisi oleh orang lain, apakah Anda tidak keberatan atau tidak? Kira-kira begitulah yang dia sampaikan di dalam videonya itu. Jadi ketika misalnya padahal di awalnya dia mengatakan bahwa ini masalah agama dan ini masalah sensitif, dan apalagi pada saat itu si Deddy Corbuzier juga dia ya tentu saja dia menghubungkan dengan agama Kristen, agama Islam dan macam-macam ya. Jadi makanya dia bilang ya bayangkan ini bagaimana kalau ada orang mengomentari tentang kamar Anda yang berantakan ya. Makanya saya berpikir-pikir sebetulnya maksud dari Deddy Corbuzier ini, kamar yang berantakan itu apa? Dan mengapa Deddy Corbuzier menganalogikan atau mengasosiasikan atau ya menyamakan kamar atau menyamakan Islam ini sebagai agama sebagai sebuah kamar gitu ya. Ya, apa yang bisa dijadikan rujukan sehingga si Deddy Botak ini berani untuk menyamakan Islam atau agama Islam ini semacam sebuah kamar. Dan saya kurang tahu apakah apakah Islam yang disamakannya dengan kamar itu dan kamar itu berantakan, apakah dia sedang mengatakan bahwa Islam adalah sebuah agama yang berantakan. Kita tidak tahu ya, tetapi Bapak Ibu tentu bisa mengecek videonya itu. Ya, saya berharap Muslim yang mendengarkan video ini mengkonfirmasi kepada Deddy Corbuzier apakah pernyataan dia di dalam videonya itu dia sedang mengindikasikan bahwa agama Islam ini sebuah kamar yang berantakan. Saya kurang tahu ya, Ya, mungkin ini yang akan kita lihat. Tetapi ya karena sampai sekarang belum ada konfirmasi dari Deddy Corbuzier kamar yang mana yang berantakan itu dan mengapa kamar itu bisa berantakan.
Saya kurang tahu ya, dan itu yang mau saya cari tahu. Maka ya untuk mencoba untuk menelusuri ya, jangan-jangan kamar yang dirujuk oleh Deddy Corbuzier ini, dan kenapa dia berani mengatakan bahwa ya semacam orang mengkritisi kamar berantakan. Jangan-jangan dia menyadari bahwa jangan-jangan Islam ini memang berantakan. Saya kurang tahu ya. Nah, kenapa demikian? Saya menelusuri beberapa informasi ya. Dan saya berharap Deddy Corbuzier dan mungkin ada penggemar Deddy Corbuzier nantinya mencoba untuk mengkonfirmasi hal semacam ini. Apakah gara-gara hal berikut ya, gara-gara hal berikut yang menyebabkan Deddy Corbuzier menyamakan agama itu ya dengan sebuah kamar, dan sebuah kamar yang berantakan. Apakah Islam ya, setara dengan kamar yang berantakan? Saya kurang tahu. Tetapi inilah informasi yang bisa kita telusuri dari informasi yang sudah beredar ya, yang berasal dari informasi sumber-sumber Islam itu sendiri ya. Mari kita lihat satu persatu informasi ini ya. Jadi kalau kita lihat misalnya nanti kepada Muslim terutama, silakan bertanya kepada Deddy Corbuzier, apakah yang dia maksud dengan kamar yang berantakan itu berhubungan dengan perilaku ya, atau kebiasaan yang terjadi. Jadi kamarnya berantakan gara-gara menggilir 9 istri dengan sekali mandi. Ya bayangkan ya, bagaimana kalau kamu menggilir 9 orang istrimu dalam sekali mandi? Ini bisa berantakan coy. Nah, ini bisa berantakan ya. Dan saya kurang tahu ya, silakan aja berpikir ya, berimajinasi ketika misalnya kamu menggilir istrimu 9 orang. 9 orang ini bukan tanggung-tanggung, ini 9 orang ya. Dan cuma sekali mandi. Ini ngeri nih coy. Ini ngeri nih ya. Ini ngeri. Nah, jadi apakah gara-gara aktivitas menggilir istri 9 orang dalam satu kali mandi ini menyebabkan kamar itu berantakan? Dan apakah Deddy Corbuzier merujuk kepada kamar yang berantakan karena disebabkan oleh aktivitas semacam ini? Saya kurang tahu. Ya, silakan Muslim nanti mengkonfirmasi kepada Deddy Corbuzier atau mengkonfirmasi kepada si Deddy Botak ya, apakah ini ya? Karena informasi ini sebetulnya kita bisa dapatkan ya, karena informasi ini sepertinya muslim-muslim terdahulu ini menceritakan apa yang mungkin pernah mereka dengar, atau mungkin Muhammad pernah cerita sama para periwayat hadis ini, atau istri-istri Muhammad menceritakan kepada orang lain tentang apa yang dilakukan oleh Muhammad pada masa hidupnya. Itu pun kalau Muhammad pernah ada ya. Nah, kenapa ini? Dibilang di sini, dibilang di dalam Sunan Tirmizi ini 130 dibilang bahwa ya Nabi katanya pernah menggilir per istrinya dalam satu kali mandi coy. Nah, ngeri ini coy. Dan dibilang sini Abu Isa berkata hadis ini derajatnya hasan sahih. Ini hasan sahih nih ya. Jadi kalau misalnya si Deddy Botak itu mengatakan itu cerita nggak betul, itu nggak mungkin itu. Jadi kamar berantakan tidak disebabkan oleh perilaku itu. Silakan cek dulu cerita ini. Jangan-jangan cerita ini benar gitu loh. Ya, jangan-jangan saya berharap berita ini tidak benar gitu loh. Ya, saya berharap. Masa menggilir istri 9 orang tapi cuma sekali mandi gitu ya. Ya berantakan lah kamarnya. Ya, saya yakin begitu. Ya, saya yakin begitu. Makanya saya berharap jangan sampai informasi ini benar ya. Kalau ini benar, ya betul kamarnya berantakan gitu ya. Nah, jadi apakah ini cuma satu hadis? Apakah ini cuma satu riwayat saja? Oh tidak, Ferguson ya. Ini misalnya kalau kita baca misalnya di dalam Sahih, ini Sahih Muslim coy. Sahih Muslim ya. Dibilang sini dan telah menceritakan kepada kami Al Hasan bla 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 ya. Yaitu Bukair Al Hasan dari Subah dari Hisam. Ini dari Hisam ini ya. Si Hisam bin Zaid dari Anas ya. Anas bahwa Nabi menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi. Jadi ini bukan cuma satu hadis ya, ini bukan cuma satu riwayat. Jangan-jangan gara-gara ini ya berantakanlah kamar itu. Ya, berantakanlah kamarnya. Ya mungkin ya, tetapi apakah benar ketika Muhammad misalnya menggilir 9 istrinya itu di kamar? Itu juga pertanyaan berikut ya. Jadi kalau misalnya Muhammad menggilir istrinya itu bukan di kamar, berarti kamarnya nggak berantakan. Ya, berarti si Deddy Botak bukan merujuk kepada kamar berantakan ya, bukan ya. Tapi kalau misalnya itu di kamar, ya bisa saja kamarnya berantakan coy. Gitu ya. Nah, jadi bukan hanya Sahih Muslim ya. Ini misalnya di Sunan Nasai 263 dibilang sini telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ya, Yakub bin Ibrahim, ini dari Ishaq katanya. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Humaid Al-Tawi Anas bin Malik bahwa Rasulullah ya, ini dibilang sini Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan sekali mandi. Ngeri ini coy. Ya, ngeri. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang mendengarkan video ini saat ini ya punya tenaga menggilir 9 istri dalam sekali mandi? Ini coy. Apakah kamu bisa menjamin bahwa ketika kamu sedang melakukan aktivitas ini kamarmu tidak berantakan? Nah, kecuali kamu tidak melakukannya di kamar, ya kan? Mungkin kita tidak tahu.
Kita tidak tahu. Nah, ini misalnya juga di dalam Sunan Ibnu Majah ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musa berkata bla 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 ya. Ini dari Qatadah dari Anas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir istrinya dengan 1 kali mandi, coy. Ngeri coy ya. Nah, saya kurang tahu. Ini mungkin ada inspirasi dulu ya. Saya kurang tahu ini Muhammad dapat inspirasi apa ya untuk menggilir istri sekali mandi ya, sebanyak 9 istri. Ngeri coy. Ya. Ini ada pertanyaan. Ini dari Francis Suyamta ya, dia bertanya ya, dia bilang begini, Bro Scott, sedikit tanya, apakah channel Anda ini tidak diprotes oleh Muslim? Kalau tidak, kenapa yang lain harus dikejar polisi? Ada yang dipenjara dan lain-lain. Ya benar ya, banyak yang dipenjara ya, Ya kenapa mereka dipenjara? Ya memang Muslim menarget mereka. Dan siapa yang ditarget oleh Muslim? Ya yang mukanya muncul-muncul itulah, yang sudah diketahui wajahnya ya kan, tinggal diciduk ya kan. Makanya ya jangan nampak wajah. Udah tau lah Muslim, mau benar atau salah yang kamu sampaikan, Muslim tidak senang ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ya gitu aja, sederhana gitu. Ya, mau berbuih mulutmu untuk mengatakan kepada Muslim bahwa lihat loh, ini Muhammad menggilir istrinya 9 orang dalam sekali mandi. Nggak percaya dia. Nggak yakin dia. Nanti dia bilang samamu, kamu menghina, kamu menghujat. Katanya begitu. Ya, makanya jangan sosokan munculin wajah. Itu makanya saya sesalin si Elia Myron itu, ya. Saya memang sesali Elia Myron itu ya terlalu cepat lah dia menampakkan wajah ya. Masih panjang perjalanan ini kawan ya, dan kita sudah tahu lah tabiat Muslim ini 1400 tahun belum berubah tabiatnya Muslim, belum ya, tabiat mereka sama, gak bisa dikritisi. Muhammad juga gak bisa dikritisi dulu. Orang mengkritisinya melalui puisi, besok-besok udah lepas kepalanya coy. Makanya jangan kita sosokan ya. Jangan kita sosokan munculin wajah sama orang ini. Bahaya. Oke, bahaya. Nah, jadi sekali lagi ini ya, kita kembali ke topik tadi ya. Jadi apakah benar si Daddy Botak ini apakah gara-gara aktivitas semacam ini bisa menyebabkan kamar itu berantakan? Nah, kita tidak tahu ya. Dan informasi tadi itu ya, kita diberikan informasi bahwa jumlah yang digilir itu ada 9 orang ya. Ini misalnya ini Sahih Bukhari lagi ya. Misalnya di dalam Sahih Bukhari 275 dibilang telah menceritakan kepada kami bla 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 ya, dari Qatadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahwa Nabi menggilir semua istrinya dalam satu malam, dan saat itu istri beliau ada 9 orang. Ngeri nih coy. 9 orang. Ngeri ya, ngeri. Nah, tapi kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang mau menjadikan manusia ini sebagai nabi suri tauladan, ya silakan saja lah ya. Silakan saja, itu sih bebas lah ya. Itu sih bebas. Kamu mau menjadikan Muhammad sebagai nabi suri tauladan, itu sih hak lu lah. Itu hakmu. Itu hakmu ya. Dan itu juga suka-sukamu ya. Kita hanya membacakan hadis. Saya mau mempertanyakan pernyataan Daddy Botak yang menganalogikan agama dengan kamar berantakan ya. Yang mana itu, apakah si Daddy Botak ini menganalogikan, menyamakan kamar berantakan ini dengan Islam atau bukan? Dan apakah kamar berantakan ini berhubungan dengan perilaku yang kita baca di hadis-hadis ini? Begitu loh. Begitu. Nah, itu ya, ini dibilang di siapa ini ya. Ini dibilang Mr. Love, ini susah kali membaca ya. Mystery Reliever. Oke. Dia bilang jangan hina nabiku. Nabiku adalah orang yang paling mulia, bro. Oke, silakan lah. Silakan. Mari kita lihat nanti kemuliaan nabimu kalau begitu ya. Mari kita lihat kemuliaan nabimu di hadis berikut ya. Nah, dan ini apakah ini berhubungan dengan kamar berantakan? Mari kita lihat. Nah, ini dia baca ini coy. Ya, ini Pak Mystery Reliever ini ya. Baca dulu ini yang Sahih Bukhari 275 ini. Apakah ini ya, informasi atau rujukan atau indikasi atau analogi yang digunakan oleh Daddy Botak ini ya, yang merujuk kepada kamar berantakan yang dia sampaikan dalam videonya itu berhubungan dengan aktivitas bum-bum dengan Buddha. Begitu. Ya, begitu loh. Apakah ini berhubungan dengan Buddha atau enggak nih? Nah, coba lihat ya. Coba lihat. Ya, dibilang di dalam Sahih Bukhari 275 dibilang di sini ya. Telah menceritakan ini apa ini? Ini yang berhubungan dengan Buddha ini, misalnya ini di dalam ini tafsir At-Tabari. Oh, ini dia coy. Ini coba lihat ini coy. Ini ngeri nih coy. Dibilang sini, apakah ini kamar berantakan ini ya, ada hubungannya dengan kamar bum-bum gitu. Begitu ya. Kenapa ini ada bum-bumnya? Coba lihat ya. Nah, ini sebetulnya berhubungan dengan katanya ini ya. Ini katanya ya. Apakah benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi saya hanya membaca dari sumber-sumbernya Islam gitu loh. Katanya cerita ini berhubungan dengan turunnya ayat At-Tahrim ya. At-Tahrim
ayat 1 sampai 5. Katanya begitu ya. Dan ini berhubungan secara khusus berhubungan dengan ayat 1 ya. Jadi katanya begitu ya. Kita nggak tahu ya. Nah, cerita apa yang berhubungan dengan turunnya ayat yang surat Tahrim ayat 1 itu ya, dia ini dikatakan di dalam tafsir At-Tabari ya. Tafsir At-Tabari atau si Imam Tabari ini memberikan penjelasan ke kita coy. Ya, dia kasih kita tafsirnya. Itu. Ini ahli nih. Ya, Tabari itu jangan kamu pikir Tabari itu orang danga-danga atau orang nggak berkelas atau orang botak gundul biasa. Enggak kayak gitu ya. Imam Tabari ini adalah seorang imam yang dipandang berkelas oleh apa ya setidaknya di dalam kalangan Islam lah ya. Dan apa yang dikatakan di sini ya, Yunus menceritakan katanya. Dia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Ya. Ia berkata, ayahku berkata, salah seorang istri Nabi memergoki Rasulullah SAW bersama budak wanitanya di rumah sang istri tersebut. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal aku wanita yang paling lemah di antara para istrimu. Rasulullah SAW lalu berkata kepadanya, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku bila aku mendekatinya lagi setelah ini untuk selamanya. Gitu coy, disuruh diam. Makanya saya bilang kepada si Dedi botak ya, ini kamu nggak takut? Ini nggak takut kamu tah? Ya, nggak salah toh? Ya, apakah kamar berantakan ini nanti nggak takut dipergoki oleh istri? Hah? Begitu loh. Ini hati-hati kalian. Ya, hati-hati. Ya, saya melihat banyak yang ketawa, tapi jangan ketawa coy. Ini bukan main-main ini. Ini bukan main-main ini. Ini Nabi suri tauladan. Menyuruh istrinya diam ya, jangan beritahukan ini kepada siapapun, katanya gitu ya, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Saya kurang tahu apakah ini yang dimaksud oleh Dedi botak ini supaya apa? Supaya kamar berantakan katanya jangan dikritisi katanya, jangan diomelin ya, jangan disinggung katanya begitu ya, nanti ada yang marah katanya begitu ya. Nah, saya kurang tahu apakah ini bum-bum dengan budak berhubungan dengan kamar berantakan yang dimaksud oleh Dedi botak. Saya nggak tahu. Tapi kita bisa tahu dari cerita ini. Kata Imam Tabari, dia bilang, Muhammad ngomong sama istrinya ketika dia dipergoki, bum-bum, diamlah, jangan beritahukan ini kepada siapapun. Dia haram bagiku bila aku mendekatinya lagi setelah ini untuk selamanya. Ngeri nih coy. Ya, ngeri nih coy. Ya, ngeri. Ya, ini dibilang misteri level. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia berakhlak mulia, bro. Inilah ya, akhlaknya mulia kali ini ya. Mulia kali ini coy. Ya, ketika dia kedapatan atau dipergoki oleh istri sahnya, ya, sedang bum-bum ya, sedang bum-bum gitu coy ya. Aduh, ya sebetulnya ya ada informasi tambahan sebetulnya, bukan hanya satu tafsir sebetulnya. Kalau misalnya kita lihat di dalam tafsir Jalalain ataupun di Asbabun Nuzul juga yang ditulis oleh As-Suyuti misalnya ya, ini cerita ini juga diceritakan ya. Nah, tapi yang jelas ya, ini perlu saya sampaikan kepada orang-orang di luar sana dan kepada Dedi botak. Ini cerita yang disampaikan di dalam tafsir-tafsir. Apakah ini benar atau tidak, dan apakah ini gara-gara hal-hal semacam ini dan itu merujuk kepada kamar berantakan? Itu saya kurang tahu. Ya. Nah, terus bagaimana dengan kisah selanjutnya? Ini mari kita lihat lagi ya. Nabi suri tauladan ini ngeri nih coy. Ini misalnya di dalam surah 33 ayat 37. Apakah kamar berantakan ini berhubungan karena mau mengawini mantan menantu sendiri? Nah, ini juga saya kurang tahu ya. Mungkin apakah persiapan, atau mungkin ya karena ada yang mau mengawini menantunya, nanti kalau menantunya sudah cerai lalu dia siapin, tapi sebelum, mungkin apakah itu berhubungan dengan kamar berantakan? Saya kurang tahu. Ya, silahkan cari tahu apakah kamar berantakan ini karena sibuk untuk mempersiapkan kamar untuk calon istri yang notabene adalah menantu sendiri gitu loh. Gitu ya. Tapi ditunggu dulu cerainya, katanya begitu ya. Ini akhlak mulia ini coy. Ini akhlak mulia ini mulia kali, jangan kalian pikir ini nggak mulia coy. Mulia kali ya. Banyak kali orang mengikutinya, miliaran orang mengikutinya coy. Ya, ini bukan danga-danga. Ya, ini bukan nabi sembarangan ini ya. Nabi suri tauladan kata Muslim, katanya begitu ya. Nah, apa yang dikatakan di dalam surah 33 ayat 37 ini kan? Dibilang begini ya.
maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, jadi diceraikannya lah kan. Maka kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Ngeri ini coy ya. Tapi kawin dulu coy, kawin dulu baru turun ayat. Itu suka-suka lu lah ya, suka-suka lu. Besok-besok kita akan membahas sebuah topik yang menarik ya. Saya sudah bagikan topik yang akan saya bagikan dalam waktu dekat ya, melalui grup Telegram. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di Telegram, gabung dulu di Telegram, oke? Gabung dulu di Telegram supaya kita siapin materi-materi sebelumnya. Apakah ini kamar berantakan yang dirujuk oleh Dedi Botak? Saya kurang tahu ya, saya kurang tahu. Oke? Nah, jadi mari kita lihat ya kisah selanjutnya ya. Apakah kamar berantakan yang dimaksud oleh Dedi Botak ini juga berhubungan ya, berantakan. Nah, apakah kamar berantakan ini berhubungan karena dikerumuni jin terutama saat sholat dan baca Al-Quran? Ini ya perlu kamu cari tahu ini ya. Perlu kamu cari tahu ini, apakah kamar berantakan ini gara-gara dikerumuni jin saat sholat dan baca Al-Quran? Ini perlu kamu cari tahu ini ya. Perlu kamu cari tahu ini ya. Karena misalnya kita bisa lihat ini ya. Katanya ini Muhammad ya di dalam surah 72 ayat 19. Tak kala hamba Allah Muhammad berdiri menyembah, mengerjakan ibadah, artinya sholat ya, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Ngeri nih coy. Ngeri nih coy. Apakah gara-gara ini karena kebanyakan jin, terlalu banyak jin? Kan banyak orang kan melakukan sholat kan di kamar, biasanya begitu ya. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu biasa sholat itu di kamar atau hanya sholatnya di masjid atau hanya sholatnya di misalnya di musola gitu ya. Tapi saya perhatikan ada kawan-kawan saya, mereka juga sholat di kamar ya. Nah, apakah ketika mereka sholat itu lalu dikerumuni jin ya, berdesak-desakanlah jin itu datang ke situ dan itu membuat kamar itu berantakan? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Bilang sama muslim-muslim yang lain, sampaikan ya, dan kita bertanya kepada Dedi Botak. Apakah kamar berantakan ini disebabkan oleh jumlah jin-jin yang berdesak-desakan ketika sedang sholat? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Nah, dan yang terakhir, ini yang terakhir coy ya. Yang terakhir ya. Sebelum saya ke yang terakhir, saya bagikan link ya. Saya bagikan link, mana tahu ada yang mengetahui kamar berantakan yang dimaksud oleh Deddy Corbuzier itu sebetulnya tidak berhubungan dengan informasi yang saya sampaikan tadi itu. Ini saya pengen tahu ya. Ini saya sudah bagikan link ya. Mari kita bergabung, mari kita lihat. Saya juga penasaran nih ya. Saya jadi penasaran ini ya. Ini kamar berantakan yang dimaksud oleh Dedi Botak ini apa gitu ya. Nah, yang terakhir ini, apakah kamar berantakan yang dimaksud oleh Dedi Botak itu ini berhubungan dengan acara atau keinginan untuk mengawini dan bum-bum dengan anak kecil gitu loh. Ya, apakah ini ada hubungan? Jadi bayangkan ya, misalnya kamu membawa anak kecil di kamarmu misalnya begitu ya. Ada bocil lah ya, bocil dibawa ke kamar ya, namanya bocil lah kan, bocil ya nakal mungkin atau dia nggak tahu apa-apa ya kan, lari-lari sana sini, lompat-lompat di atas kamar, berantakan kamarnya. Saya yakin saya pernah ini ya, menjaga anak-anak. Ya, anak-anak itu memang rumit untuk dikontrol. Rumit, lari ke sana kemari. Ya, tetapi apakah ini ya gara-gara mungkin anak-anak ini atau bocil-bocil ini susah dikontrol lalu membuat kamar berantakan. Tapi ya ini apakah ini berhubungan dengan niat atau keinginan untuk mengawini mereka gitu coy, apalagi bum-bum dengan mereka coy. Ya, karena ini contoh dari Nabi Suri Tauladan ini kasih kita informasi coy. Ya. Ini dibilang di sini bahwa ya di dalam Sahih Bukhari 4738 dibilang sini, telah menceritakan kepada kami Nabi Muhammad, katanya kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisam dari bapaknya dari Aisyah ya, bahwasanya ini dari Aisyah sendiri coy. Dari Aisyah ini dibilang sini, Nabi ya menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Nah, ini dia coy. Apakah gara-gara misalnya ada orang muslim misalnya mau bum-bum dengan anak kecil, lalu apakah itu yang menyebabkan kamar berantakan? Saya nggak tahu lah ya, tanya sama Dedi Botak ya. Jangan tanya saya kalau hal semacam itu, silakan tanya kepada Dedi Botak ya. Nah, saya belum mengetahui apakah Bapak Ibu punya informasi lain yang bisa menyebabkan kamar itu berantakan sehingga analogi dari si Dedi Botak ini bisa dimasuk akalkan gitu loh ya. Saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu punya informasi lebih lanjut atau tidak. Saya belum melihat ada yang bergabung ya. Saya kurang tahu apakah ada Muhammadan atau ada
Abdul juga yang mencoba untuk menolak informasi tadi yang saya sampaikan tadi itu, atau jangan-jangan banyak muslim yang sudah disuruh diam ya. Seperti yang tadi Muhammad bilang sama istrinya itu, diamlah kata gitu. Nah, ini saya kurang tahu ini ya. Saya kurang tahu ini ada pendapat dari Pak Wiwin ini ya. Pak Wiwin bilang ya, mungkin kalau boleh titik pendapat dari para viewers Scott ya, untuk memberikan pendapatnya nanti di comment section tentang apakah sebaiknya diskusi Elia Marion oleh Dr. Richard dilakukan gitu. Ini saya begini ya, sangat saya sesalkan sebetulnya itu dari si Dr. Richardnya gitu ya. Si Dr. Richard itu saya melihat memang niatnya mencari duit saja ya, dan dia mencoba untuk merayu-rayu si Elia Marion ini dengan bahasa ini kan untuk tujuan penginjilan Elia Marion, ini kan untuk untuk misi begitu ya. Padahal dalam artinya di dalam voice note yang bocor itu kan dia menyinggung tentang banyak orang mendengarkan, view-nya banyak, mantap, wawancaranya begini begono. Lalu dia berharap supaya Elia Marion itu mau lagi untuk diskusi lagi ya. Ya dia mencari duit lah. Dan saya mendengar beberapa informasi lain, katanya si Richard Lee itu ya, mau loading ke Islam ya, mau mualaf dia. Ya silakan saja menurutku ya. Saya berharap si Richard Lee itu juga ya, sebaiknya ya informasi ini dia harus kasih tahu ke kita lah ya. Jangan nanti menyesal setelah dia loading ke Islam lalu dia menemukan informasi-informasi semacam ini lalu dia menyesal. Ini harus ini ya, muslim yang lain bantu Richard Lee lah ya. Jangan pula kalian menjerat orang ya setelah masuk nggak bisa keluar, kan parah itu ya, parah itu. Oke. Alright, saya belum melihat ada yang bergabung. Kalau nggak ada yang bergabung, saya pikir saya sudahilah dulu ya, karena memang saya agak sibuk ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, lain kali kita sambung karena saya ada acara juga, mau siap-siap ya untuk acara minggu ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan ketika ada orang-orang yang masih menjadikan Muhammad ini sebagai nabi suri tauladan, ya lihat saja ya, silakan tonton lagi video yang tadi itu. Apakah perilaku-perilaku semacam itu adalah sebuah perilaku yang layak untuk dijadikan sebagai teladan? Itu saja dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau kamu setelah mengetahui informasi ini dan kamu mencari tahu ya silakan cari tahu informasi selengkap-lengkapnya. Masih banyak sebetulnya yang belum disampaikan ya, yang di luar sana beredar. Tapi baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam keimanan kita yang berlandaskan dengan baik, sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut, tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab.
Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data. Bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor. Itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.